Ini peristiwa penting bagi seluruh pengusaha yang ada di Jawa Barat. Pengusaha penambangan, pengusaha apapun, jangan mengabaikan hak-hak pegawai, jangan tidak melindungi pegawai, jangan hidup hanya mementingkan dirinya saja dan mementingkan usahanya saja, seperti ini. Dan jangan abai terhadap apa yang menjadi warning. Jangan memaksakan sesuatu berdasarkan kehendaknya. Gak boleh. Kalau sudah seperti ini, kan pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Bu Kapolres silakan juga menyampaikan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Bupati Cirebon, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kami dari Polresta Cirebon izin menyampaikan, mengupdate terkait dengan seluruh korban sudah terdata, yang meninggal dunia 19 orang sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan, yang masih belum ditemukan ada 6 orang yang sedang masih dalam pencarian, kemudian yang luka-luka 7 luka ringan dan ditambah tadi 1 yang berobat sendiri menjadi 8 dan 1 masih dirawat di Mitra Plumbon. Kemudian dari kegiatan penegakan hukum yang kami lakukan, sudah 2 tersangka yang sudah kita tetapkan dan sudah ditahan, ya, dan diancam dengan ancaman di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana 15 tahun, ya, dan dilapis dengan berbagai undang-undang termasuk KUHP, ya, dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keselamatan Kerja juga sudah kita lapis terhadap tersangka. Dan kami masih juga mendalami apakah ada keterlibatan pihak-pihak lainnya, ya, termasuk yang melakukan kelalaian, kurang pengawasan dan lain-lain. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati Ibu Kapolresta dan Pak Sekda jajaran dan dari Bank BJB, hadirin yang berbahagia. Pertama, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan bela sungkawa dan duka mendalam atas kejadian yang ada di Kecamatan Duku Puntang ini, dan ini sebagai pelajaran kita semua jangan sampai terjadi lagi, dan kami mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur yang telah membantu masyarakat kami. Itu saja, kami ucapkan terima kasih ke Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya saya berharap kita semua mengambil pelajaran penting dari peristiwa ini. Pertama, pada seluruh aparatur Provinsi Jawa Barat untuk berhati-hati dalam mengeluarkan izin. Yang kedua, pada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersikap tegas pada siapapun yang abai melanggar prinsip-prinsip perizinan. Yang ketiga, pada pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tegas mengambil tindakan hukum pada siapapun yang abai melanggar prinsip-prinsip perizinan. 3 hal ini, karena kalau kita tidak melakukan tindakan tegas dan mengambil tindakan hukum, akibatnya adalah kita sendiri nanti dianggap lalai dan dianggap melawan hukum. Karena kelalaian seorang aparat adalah apabila mengetahui sesuatu kemudian membiarkannya, itu adalah perbuatan pidana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Sampaikan salam keluarganya. Kita berdoa mudah-mudahan yang masih tersisa, tertimbun kemungkinan berapa? Kemungkinan 6 orang mudah-mudahan segera ditemukan. Dan kemudian mudah-mudahan yang sudah meninggalkan Bapak dan Ibu semua diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian diterangkan di alam kuburnya dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Terima kasih. Setelah ini Ibu jangan dulu pulang yang mengurus administrasi rekeningnya. Karena nanti pembayaran uangnya tidak tunai. Ya, dimasukkan ke rekening Ibu. Dan saya harap uangnya dimanfaatkan dengan baik. Karena relatif agak lumayan. Dan nanti juga tidak menutup kemungkinan. Nanti teman-teman di Pemda Provinsi Jawa Barat Pak Sekda. Kita bersama-sama untuk memberikan bantuan. Sama Persib saja kita bantu. Apalagi sama ini semua ya. Nanti Pak Sekda dan teman-temannya seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar akan nambahin insya Allah Pak Sekda 10 jutaan ya. 10 jutaan per kepala keluarga. Jadi Ibu nanti mendapat 35 juta ya. Nah itu mohon itu bisa digunakan modal usaha atau bekal bertahap untuk kehidupan Ibu. Minimal selama setahun itu mesti bisa. Karena kuli batu itu berapa? Kuli batu. Kuli mecah dapat berapa? Dapat 100. Maksimal dapat 100, ya kan? Kadang bisa 50 kan? Iya, jadi kalau 35 juta itu bisa hidup selama setahun dulu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa terusin pembuatan ininya, pembuatan rekeningnya. Pada sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuras. Oh iya. Ada semangat. Semangat ya. Oke. Iya Pak. Ya, terima kasih. Saya meninggal Pak. Makasih. Ya. Iya Pak. Nanti uangnya dimanfaatin ya, diaturin. Iya, iya buat anak sekolahnya karena sekolahnya udah minta. Kan uangnya udah ada, ya. Kasih banyak. Kasih. Salim Bapak. Salim Pak. Kasih. Ini korban yang belum ditemukan Pak. Oh iya, mudah-mudahan ketemu ya. Ini anaknya. Ini dua. Sekolah kamu sekolah ya. Bapak mau salim Pak. Foto dulu sih Pak. Ya, sekolah. Ya, ya. Salim. Kasih ya, sehat ibunya ya. Ada sekolah ya, jangan nggak sekolah ya. Ya. Pak. Ya. Kamu sekolah ya? Kamu sekolah. Kamu sekolah. Ya, kamu sekolah. Ya. Pak. Kamu sekolah. Pak. Kenapa? Bentar dulu, ini lagi urusan bencana alam. Jangan yang lain-lain. Ini lagi bencana alam tuh ngurus yang lain. Iya, ibu ya. Nanya nanti sekolah ya. Punya ya. Halo, Pak Bupati. Ya, pagi. Jadi total untuk santunan bantuan itu berapa Pak? Ya totalnya kalau uang tunainya kan 35 juta. Ya dimungkinkan bisa 40 juta lah siang ini. Kalau saya sih tentuin lah 40 juta deh. Ya insya Allah. Itu dari mana saja Pak? Sumbernya 1 dari Baznas, 2 dari BJB Peduli, yang ketiga dari para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, yang keempat dari saya pribadi. Dari kabupaten itu Dari kabupaten ada? 5 juta. Dari kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak? Pak Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah tuh udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya hitung.
Gubernur, apakah ada sanksi untuk SDM? Ada kelalaian tadi. Ya, kelalaian kan unsurnya nanti ada unsur biarkan kepolisian bekerja secara profesional dan saya akan menghormati apapun yang menjadi keputusan kepolisian Cirebon. Jadi sudah ranahnya kan sudah arah pidana, jadi saya tidak mencampuri. Itu biarkan. Evaluasi khusus untuk SDM-nya apa? Kan kalau evaluasi sudah jelas bahwa Pemprov sejak saya pimpin melakukan moratorium, tidak melakukan perpanjangan izin penambangan yang memiliki resiko tinggi dan resiko lingkungan. Pak Gubernur, Pak, untuk dampak ekonomi sendiri, Pak, untuk korban yang Kenapa? Yang pertama yang kerja di situ berapa orang nanti kita identifikasi kan. Kemudian kalau setiap dampak ekonomi itu selalu ada solusi. Orang berhenti bekerja di sini pasti bekerja di tempat lain. Asal siklusnya jalan kan nanti APBD provinsi jalan tuh bangun sekolah, bangun irigasi, bangun jalan, banyak sekali. Ini kan kerjaan kuli kasar. Dia pemecah batu ya bisa kerja di proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dan kita habis ini proyeknya akan berhenti. Dinas Pendidikan aja hampir 700 miliar. Pekerjaan di wilayah Cirebon banyak banget pekerjaan. Pak, untuk bantuan pendidikan itu dipastikan sampai anaknya SMA, Oke. tamat SMA, karena jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalau mereka ingin meneruskan perguruan tinggi nggak ada problem. Kita pasti support, asalkan memiliki kualifikasi. Kenapa? Saya hari ini langsung panggil perhutani, karena itu perhutani yang memiliki areal kawasan, sehingga setelah ini kita akan rumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan terhadap wilayah tambang tersebut dan mengembalikan fungsi-fungsi konservasi dan fungsi-fungsi hutan.